Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga selalu sehat, berlimpah rezeki, dan selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam sebuah penelitian, tentunya tidak terlepas dari unsur populasi dan sampel. Kedua unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Nah, bagi kawan-kawan yang baru melakukan penelitian atau baru mau mencoba penelitian, tentunya harus dulu memahami apa itu populasi dan sampel, teknik-tekniknya, cara kerjanya, dan penerapannya. Oke, pada video ini saya akan membahas mengenai tentang pengertian populasi dan sampel sekaligus teknik sampling. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke teman-teman, materi kita kali ini adalah membahas tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Nah, nanti kita kupas satu-satu kawan-kawan. Nah, menurut kawan-kawan sendiri, populasi itu apa sih? Beda ya, populasi sama dengan polusi. Nah, jadi kawan-kawan, langsung saja kita lihat apa sih populasi itu kawan-kawan? Menurut kawan-kawan. Nah, di sini saya sebutkan bahwa populasi diartikan sebagai kumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian. Elemen populasi ini biasanya merupakan satuan analisis. Jadi kawan-kawan, seluruh yang ada di muka bumi ini bisa dijadikan populasi dalam penelitian. Elemen-elemen yang ada di bumi kita ini bisa dijadikan populasi kawan-kawan, tergantung dari ilmu si penelitinya. Jadi kawan-kawan, populasi itu bisa dikatakan keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi itu kawan-kawan, populasi itu sekumpulan keseluruhan unsur, objek, subjek. Nah, di sini dikatakan juga bahwasanya populasi himpunan semua hal yang ingin diketahui, keseluruhan yang ingin diketahui. Dapat berupa kumpulan semua kota, semua jenis kelamin, semua perusahaan. Nah, tadi di awal sudah saya katakan bahwasanya populasi itu keseluruhan objek, seluruh elemen yang ada di muka bumi ini bisa diteliti tergantung dari bidang ilmu si peneliti itu. Kalau kita contohkan di film Avatar, ada elemen air, tanah, api, bumi, dan yang lain-lain. Itu dia kawan-kawan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya populasi itu kawan-kawan kesekumpulan atau keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya. Nah, kalau berbicara soal populasi kawan-kawan, berikut juga ada yang dikatakan namanya sampel. Sampel itu apa kawan-kawan? Bukan example, tapi sampel. Bedakan ya. Nah, sampel di sini kawan-kawan adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi. Unsur-unsur yang diambil dari populasi, bagian dari jumlah populasi tadi yang digunakan untuk meneliti. Nah, jika populasi besar, peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian. Mungkin karena terbatasnya dana, tenaga, dan waktu. Makanya kita seorang peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Kesimpulannya, dapat diberlakukan untuk populasi kawan-kawan. Untuk sampel itu sendiri yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili dan harus valid. Nah,
Itu dia kawan-kawan. Jadi sampel itu bagian dari populasi. Misalnya begini, contoh kawan-kawan, ya, ingin meneliti di PT Nurmedia Tama Digital Printing. Nah, di PT itu terdapat populasinya kawan-kawan sebanyak 500 orang. Nah, sedangkan kita di S1 diberikan waktu cuman meneliti kawan-kawan sebanyak selama 6 bulan kawan-kawan. Nah, tadi disebutkan bahwa dalam penarikan populasi ini dinamakan sampel. Jadi kawan-kawan butuh yang namanya sampel untuk diteliti. Jadi seorang peneliti tidak mungkin meneliti katakannya seluruh kota Rengat, ya, seluruh Indonesia. Nah, makanya ada yang namanya sampel kawan-kawan. Guna sampel itu kawan-kawan untuk kita lebih memperkecil ruang lingkup kita meneliti di situ untuk mengambil beberapa subjeknya kawan-kawan. Nah, jadi dalam populasi dan sampel itu kawan-kawan ya ada namanya subjek penelitian, ada namanya objek penelitian, ada namanya responden. Nah, subjek penelitian itu sendiri kawan-kawan anggota populasi yang terdiri dari orang-orang. Nah, orang-orang itu yang kita teliti. Sedangkan objek penelitian anggota populasi yang terdiri dari benda-benda. Misalnya bangunan PT tadi kan benda tuh kawan-kawan. Nah, responden sendiri kawan-kawan, ya, seseorang yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap objek penelitian. Makanya yang dikatakan namanya responden. Nah, seperti itu kawan-kawan. Kita lanjut kawan-kawan. Ya, kita masuk ke teknik sampling. Kita masuk cara untuk mengambil sampel tadi kawan-kawan. Nah, gimana caranya kawan-kawan? Ya, itu ada namanya teknik sampling. Nah, teknik sampling itu sendiri kawan-kawan, teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Ya, banyak kawan-kawan, nanti kita bahas. Jadi kawan-kawan, teknik sampling ini teknik untuk kita mengambil sampel. Misalnya tadi 500 orang, nggak mungkin kita mengambil 500 orang itu. Kita pilih beberapa populasi untuk dijadikan sampel. Nah, ini kita masuk caranya kawan-kawan. Yang pertama itu kawan-kawan ada namanya probability sampling. Ya, probability sampling itu kawan-kawan pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota. Nah, jadi tidak ada dibeda-bedakan kawan-kawan. Misalnya kita ngambil tadi di PT Nurmedia Tama, ya, seluruh anggota di PT Nurmedia Tama itu kawan-kawan itu bisa kita jadikan sampelnya. Nah, terus yang kedua kawan-kawan ada namanya non probability sampling. Nah, kalau ini kawan-kawan pengambilan sampelnya tidak memberi peluang kesempatan yang sama, beda yang tadi. Kalau ini tidak diberikan, ya. Jadi kawan-kawan beda. Kalau probability tadi diberikan kesempatan yang sama. Kalau non probability tadi, nah, dia tidak diberikan kesempatan yang sama. Mungkin di PT Nurmedia Tama tadi yang bisa cuma dijadikan sampel mungkin manajer produksinya, ya, pengawasnya, dan yang lain-lain. Nah, di probability sampling tersendiri kawan-kawan ada, saya buat di sini 3 cara untuk pengambilan atau penarikan sampel. Yang pertama, simple random sampling kawan-kawan. Ya, simple random sampling. Ini pengambilan anggota sampel atau populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Ya, kita nggak memandang
sini, mau dia S1, S2, S3. Kalau dia kerja di PT Nurmeditama tadi, ya kita jadikan sampel respondennya. Mau dia kaya atau miskin, mau dia bos atau anak buah, sama. Tapi cara itu dilakukan bila anggota populasi dianggap sama. Nah, di satu yang tempat, tidak bisa di tempat yang berbeda. Jadi di PT itu aja kita teliti. Nah, yang kedua, proportionate stratified random sampling. Nah, ini kawan-kawan digunakan bila populasi mempunyai anggota yang tidak sama atau homogen dan berstrata secara proporsional. Contoh misalnya suatu organisasi ya atau PT Nurmeditama sendiri mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Maka populasi pegawai itu berstrata. Misalnya jumlah pegawai atau anggota yang Nurmeditama itu yang S1-nya berapa? Katakanlah 45. S2-nya katakanlah 30, STM-nya katakanlah 700, nah SMIA-nya 400, SD 300, dan yang lain-lain. Jadi jumlah yang diambil sampel itu harus diambil meliputi strata pendidikannya. Yang ketiga, ya, teknik sampling menggunakan cluster area. Ini ya, bila objek yang akan kita teliti, kawan-kawan, sumber datanya sangat luas. Ya, contoh saya tadi bilang kawan-kawan, ya, sumber datanya sangat luas. Misalnya, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten, bahkan desa. Untuk menentukan penduduk yang mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya kita tarik berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Misalnya kita contoh aja kawan-kawannya, Indonesia terdiri dari berapa? 33 provinsi, dan sampelnya akan menggunakan, katakan kita buat 20 provinsi. Maka pengambilan 20 provinsi itu dilakukan secara random. Tetapi perlu diingat, karena provinsi-provinsi di Indonesia itu berstrata, maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan stratified random sampling. Nah, jadi itu kawan-kawan, ketika jumlah populasi kita banyak, ya, kita harus mengklasternya. Jadi itu penjelasan dari bagian dari teknik sampling probability sampling. Ada 3, simple random sampling, proportional stratified random sampling, area atau cluster. Kita next kawan-kawan, ya, kita next ke non probability sampling. Oke. Probability sampling tadi kawan-kawan dikatakan bahwa tidak memberi peluang kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang untuk dipilih menjadi sampel. Langsung kita masuk saja kawan-kawan. Yang pertama ada sampling sistematis. Nah, teknik pengambilan sampel ini berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor. Misalnya, saya ingin meneliti kawan-kawan di STIE, saya ambil semester 4, ya. Jadi saya urutkan atau saya ambil dari nomor absennya yang ganjil, berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, itu contohnya. Nah, terus ada namanya sampling kuota. Nah, sampling kuota kawan-kawan ini menentukan sampel
ya, ini menentukan sampel, dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu, jumlah kuota yang diinginkan. Itu dia kawan-kawan ya. Nih, tadi saya jelaskan. Kita masuk lagi. Nih, sampling kuota tadi kawan-kawan menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu dari sampai jumlah kuota yang diinginkan. Contoh, ya, peneliti akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat, ya, dalam urusan izin bangunan, katakanlah begitu. Jumlah sampelnya tentukan 500. Kalau mengumpulkan data belum didasarkan pada 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri dari 5 orang pengumpulan data, maka anggota kelompok harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel, atau 5 orang tersebut harus dapat mencari data dari 500 anggota sampel. Terus kawan-kawan, ada namanya sampling insidental. Teknik menentukan sampel berdasarkan kebetulan. Nah, jadi kawan-kawan, teknik menentukan sampel berdasarkan kebetulan. Contoh begini, kita mau meneliti masalah pelayanan, katakanlah pembuatan SIM di Polres Inhu. Jadi kita mau meneliti di situ. Nah, dikatakan bahwasanya tadi teknik ini berdasarkan kebetulan. Nah, jadi seorang peneliti mungkin tegak di ruang pembuatan SIM atau di luar segala macam. Nah, kan nampak tuh orang-orang yang buat SIM. Nah, siapapun dia bisa kita kasih kuesioner. Nah, ini ya untuk mempermudah kita juga. Misalnya si A, si B, si C entah dari mana-mana. Nah, ini kawan-kawan, bisa kita kasihkan kuesioner. Jadi kebetulan dia mau buat SIM di Polres Inhu, nah kita berikan kuesionernya. Siapapun dia tanpa memandang strata dan yang lain-lain. Itu sampling insidental. Nah, terus kita lanjutkan kawan-kawan. Ada namanya sampling purposive. Nah, dikatakan bahwa teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria. Jadi ketika kawan-kawan menyebarkan kuesioner, ya, teknik ini menggunakan misalnya, siapa sih yang mengetahui tentang jumlah mahasiswa yang ada di STIE? Ya, kita bisa tanyakan kepada yang pertama, Kepala BAAK, ya, Bapak Warnadi, atau bagian dari kemahasiswaan, ya, Poket 3 kita, Pak Angga Hapsila. Nah, tidak orang sembarangan yang untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kita. Ada kriteria-kriteria orang tersebut. Jadi dipilih orangnya kawan-kawan. Nah, di bawahnya ada namanya sampling jenuh. Ya, sampling jenuh atau sensus. Nah, ini seluruh populasi dijadikan sampel kawan-kawan. Nah, hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Ya, katakanlah kurang dari 100 atau 50. Nah, jadi istilahnya dikatakan bahwasanya kawan-kawan, jika seluruh populasi dijadikan sampel, kita menggunakan sampel jenuh atau menggunakan sensus, di mana anggota populasi seluruhnya kita jadikan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel yang terakhir ada snowball sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel yang mula-mula kecil kemudian membesar. Ya, ibarat bola salju atau bola bowling yang menggeliting yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel ini kawan-kawan, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang saja.
Tetapi karena dengan kedua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka kita peneliti mencari orang yang lebih dipandang, lebih tahu, dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Nah, jadi kawan-kawan, di kampus kita sendiri itu ya sering digunakan teknik samplingnya. Yang pertama itu tadi kawan-kawan bisa kawan-kawan lihat sendiri ya, sensus, purposive, incidental. Nah, menyesuaikan aja kawan-kawan, silahkan kawan-kawan cara sendiri. Nah kawan-kawan, selanjutnya saya ada menggunakan yang namanya rumus Lopin. Nah, ini kawan-kawan banyak rumus untuk penarikan sampel. Tapi kawan-kawan yang di kita di kampus ini ya rata-rata kita menggunakan rumus Lopin ini kawan-kawan. Yaitu rumusnya kawan-kawan bisa lihat sendiri. N sama dengan N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N kali E pangkat 2. N kecil itu kawan-kawan ukuran sampel, N besar populasi, persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 2%. Tingkat kesalahannya lah kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan, ini dia rumus dalam penelitian kita yang bisa kita gunakan dan sering kita gunakan di STIE, menggunakan rumus Lopin, yaitu rumusnya N sama dengan N bagi 1 tambah N kali E pangkat 2. Nah, kawan-kawan, untuk memperlancar kawan-kawan, untuk mengetahui kawan-kawan bisa menggunakan rumus ini, maka kawan-kawan silahkan kawan-kawan hitunglah berapa ukuran sampel menurut Lopin bila populasi 500 dengan tingkat kesalahan 5% dan 10%. Berapa ukuran sampel menurut Lopin bila populasi 1500 dengan tingkat kesalahan 5% dan 10%. Jadi ini jawabannya ada 4 kawan-kawan. Yang soal pertama ini hitung yang 5% dan 10%, dan soal kedua juga hitung 5% dan 10% dengan populasi yang berbeda. Yang pertama 500, yang kedua 1500. Jadi kawan-kawan silahkan hitung sendiri. Kalau ada keraguan, kurang paham, silahkan japri saya. Nah, itu tadi kawan-kawan materi tentang populasi dan sampel serta teknik sampling. Semoga bermanfaat kawan-kawan. Silahkan coba ya. Penelitian itu tidak baku, tidak kaku. Banyak cara-cara pengambilan sampel dan teknik samplingnya sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan sendiri. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.